Warga Lebanon melepaskan tembakan ke udara merayakan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Aksi ini dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Lebanon dan Israel yang dimulai pada Jumat tengah malam waktu setempat. Trump memuji gencatan senjata sementara antara Lebanon dan Israel dan menyebut kesepakatan itu sebagai peluang yang menarik. I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on Hezbollah right now. But we'll have an agreement between Israel, very importantly, and Lebanon. Lebanon is very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting, first time in 44 years. And Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. Warga yang sempat mengungsi juga kembali ke pinggiran selatan Beirut dan wilayah selatan Lebanon untuk merayakan gencatan senjata ini. Momen gencatan senjata ini juga dimanfaatkan banyak warga menggunakan mobil dan sepeda motor untuk kembali ke desa-desa mereka guna memeriksa kondisi rumah dan harta benda mereka. Namun, meski gencatan senjata berlaku, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan tak akan menarik pasukannya dari Lebanon. Penarikan diri Israel dari wilayah Lebanon ini jadi salah satu syarat Hizbullah untuk gencatan senjata dengan Israel. Selain soal penarikan pasukan, Netanyahu menegaskan tak menyetujui syarat Hizbullah lainnya, yakni bentuk gencatan senjata untuk damai. Netanyahu bilang, zona keamanan oleh pasukan Israel justru akan diperluas, yang membentang dari Laut Mediterania hingga perbatasan Suriah. כדי להשיג את הפסקת האש, חיזבאללה התעקש על שני תנאים. התנאי הראשון, ישראל חייבת לסגת מכל שטחה של לבנון, עד הגבול הבינלאומי. תנאי שני, הפסקת אש במתכונת שקט תמורת שקט. לא הסכמתי לא לזה ולא לזה, ואכן שני התנאים האלה אינם מתקיימים. אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הערים. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים, וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. Sebelumnya, pemerintahan kedua negara tersebut telah bertemu di Washington DC dalam negosiasi yang difasilitasi Amerika Serikat. Negosiasi tersebut terjadi setelah lebih dari sebulan perang antara Israel dan kelompok Hizbullah berbasis di Lebanon yang mendukung Iran. Saudara, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon resmi dimulai dan akan berlangsung selama 10 hari. Kesepakatan ini mencakup penghentian operasi militer di wilayah Lebanon serta rencana negosiasi lanjutan terkait dengan perbatasan kedua negara. Meski begitu, Israel dilaporkan tetap mempertahankan pasukannya di zona militer. Bagaimana kemudian membaca dinamika gencatan senjata ini dan apakah Hizbullah akan patuh ke pemerintah Lebanon? Kami akan membahasnya bersama dengan praktisi hubungan internasional dari Sinergi Policies, Mbak Dina Praptora Harja, dan juga ada warga negara Indonesia di Lebanon, ada Mas Irfan Afendi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Dina dan juga Mas Irfan. Selamat pagi Mbak Disti. Ya, saya ke Mas Irfan dulu. Mas Irfan, Anda berada di kota Beirut, Lebanon. Bagaimana kemudian saat ini situasi dan juga kondisi setelah Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon? Sudah kondusifkah di sana? Ya, yang pertama untuk kondisi di kota Beirut sendiri ya memang dari sejak awal perang ya itu naik turun. Tapi secara umum untuk kehidupan sehari-hari di kota Beirut itu cukup relatif aman dan kondusif seperti biasa. Cuman misalnya ketika ada serangan itu kota tiba-tiba menjadi ramai, menjadi banyak orang yang berkumpul. Dan setelah adanya ceasefire yang kemarin diumumkan oleh Trump, kondisi di Lebanon ya cukup lebih tenang lagi karena kemarin kota Beirut yang ramai setiap harinya yang dipenuhi oleh orang-orang yang mengungsi dari perang ini, mereka kembali ke desanya atau ke kota Beirut Selatan seperti itu. Jadi untuk sekarang cukup relatif aman dan sangat tenang. Oke, jadi memang setelah Amerika Serikat mengumumkan adanya gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon, situasinya sudah mulai kondusif, warga yang semula mengungsi di kota Beirut sudah mulai kembali ke desa-desa mereka, khususnya di Lebanon Selatan ya. Tapi bagaimana dengan pengamanan militer di sana? Apakah masih terus ada pengamanan yang diperketat atau seperti apa selama 10 hari ini atau beberapa hari belakangan ini menurut Anda, Mas Irfan, dari sepenglihatan Anda?
Jadi kalau untuk di kota Beirut sendiri kan kemarin itu untuk akses kalau kita ingin masuk ke daerah yang di kota Beirut Selatan yang kemarin diserang itu terus. Nah kemarin ketika dari awal eskalasi sampai sebelum adanya ceasefire itu tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Semua jalanan ditutup dijaga oleh militer Lebanon agar orang-orang tidak masuk ke sana dan bisa menjadi korban. Tapi semenjak adanya ceasefire, yang jalanan yang kemarin itu ditutup itu sudah dibuka kembali. Jadi orang-orang yang kemarin sempat mengungsi di kota Beirut, mereka bisa kembali ke tempat mereka seperti itu untuk penjagaan seperti itu. Oke. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau kita melihat ya, Amerika Serikat mengumumkan adanya gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon. Tentu ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh warga Lebanon khususnya begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat ini dari perspektif ini? Walaupun Israel sudah mengatakan sampai saat ini belum menarik pasukan mereka di sana. Beberapa jam yang lalu Iran membuka Selat Hormuz. Jadi selama gencatan senjata ini berlangsung antara Lebanon dengan Israel, maka Iran membuka Selat Hormuz dan gratis pula keluar masuk dari Selat Hormuz. Jadi yang menarik di sini adalah Iran itu minim bicara dan membiarkan Amerika Serikat dengan berbagai narasinya yang masih saja terutama para pendukung Trump ya, seperti Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Perang, kemudian bahkan Menteri Keuangan, itu ikut bunyi bahwa mereka masih akan terus melancarkan gerakan yang lebih masif lah terhadap Iran kalau Iran tidak tunduk. Tetapi kalau kita lihat dari perkembangan sebenarnya, menurut saya Iran itu memberi ruang kepada Amerika Serikat untuk punya narasi dan selama itu terjadi, Iran masih akan tetap menjalankan apa yang menjadi proses komunikasi di antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Jadi menurut saya sebenarnya ada titik terang di sini, walaupun memang masih rentan, apalagi kalau saya lihat perusakan yang terjadi di Lebanon Selatan. Dan benar tadi satu poin memang masih tanda tanya besar karena dari pihak Israel sendiri, poinnya itu adalah mereka mau wilayah utara itu lebih aman. Mereka dari segi konstituen di Israel, mereka melihat kegagalan pemerintahnya sendiri ya, menggunakan tentara, ternyata masih tetap saja gagal tidak bisa melucuti senjata Hezbollah. Jadi politik dalam negeri di Israel itu melihat bahwa Netanyahu sebenarnya gagal. Walaupun bilang forever war sejak bulan Oktober ada kasus Hamas itu, ternyata sampai sekarang nggak berhasil. Walaupun uang sudah dikeluarkan demikian banyak, ternyata nggak berhasil. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi itu, sementara dari pihak Lebanon, saya kira masih akan tetap berkeras dengan posisinya, nggak boleh turun, Israel harus keluar dari wilayah Lebanon. Karena wilayah yang diminta oleh Netanyahu tadi barusan kita lihat, itu makin luas ya, makin sampai ke perbatasan Suriah. Dan itu kalau diperhatikan kemarin gedung-gedung yang hancur, itu ratusan ya, banyak sekali. Dan itu posisinya, betul Mas Irfan, hanya sekitar 6 jam dari Beirut ya. Posisi Taibeh misalnya yang mengalami kerusakan paling besar. Jadi ini menurut saya wilayah kedaulatan Lebanon menjadi satu taruhannya. Dan meskipun Amerika bilang nggak ada hubungannya antara kasus negosiasi Lebanon dengan Israel, dengan Amerika versus Iran, sebenarnya ada. Oke, jadi Anda melihat ini ceasefire yang dilakukan yang diumumkan oleh Amerika Serikat antara Israel dan juga Lebanon, walaupun memang dalam tanda kutip ya belum sepenuhnya dipatuhi oleh Israel, tapi kemudian ada titik terang. Ini terbukti dengan dibukanya Selat Hormuz ya, yang tadi Anda sebutkan. Nah, bagaimana dengan perkembangan yang Anda lihat begitu ya, apalagi kalau negosiasi putaran kedua deadline-nya ini akan terjadi pada pekan depan untuk Amerika Serikat dan juga Iran, lalu dengan kondisi Israel dan juga Lebanon yang sampai saat ini masih Israel masih bersikeras belum bisa menarik pasukan mereka secara penuh walaupun sudah ada pengumuman gencatan senjata, Mbak Dina. Satu hal yang mungkin harus masih diterima oleh penduduk di Lebanon adalah mereka akan melihat kehadiran pasukan Israel sampai proses negosiasi itu jalan. Kelihatannya selama mereka tidak melakukan gempuran di sana, itu sudah satu titik
awal negosiasi lah, komunikasi yang terjadi. Sementara dari pihak Iran, saya kira dia akan terus push untuk menjadikan Selat Hormuz itu sebagai leverage ya, daya ungkit untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Kalau diperhatikan, satu lagi poin sebenarnya untuk Iran yang menjadi kekuatan negosiasinya adalah bahwa penduduk di Lebanon itu komposisinya kan bukan hanya Muslim, Syiah dan juga orang-orang Palestina yang kabur ke Lebanon ya bagian selatan, tapi juga ada umat Kristen di sana. Dan sudah mulai ada perbincangan juga bahwa dengan mereka menggempur dan menyingkirkan orang-orang di Lebanon Selatan, ada konsekuensi juga pada kelompok Kristen. Nah ini menurut saya ada satu hal yang kita nggak sering dengar, tapi karena Trump itu juga pendukungnya banyak yang Kristen di Amerika sana, ini jadi satu poin bahwa hal itu harus diingat-ingat. Satu lagi, Iran juga masih pegang ya negara-negara Teluk. Selama kalau Teluk itu Hormuz itu ditutup, maka negara-negara Teluk juga tidak bisa mengeluarkan produk ekspor impornya dan harga minyak buruk. Jadi kalau saya lihat tadi berarti kan paling nggak ada 4 titik ungkit dari pihak Iran ya terhadap Amerika Serikat. Jadi saya rasa titik cerahnya adalah kita nggak perlu terlalu memperhatikan lagi statement dari pihak Trump, karena kalau kita andaikan ini orang sedang drama gitu ya, kita nonton pertunjukan drama, maka Amerika Serikat ini dalam posisi yang ingin menunjukkan dia tetap kuat dan hebat, padahal dia tahu lawannya lebih cerdik ternyata. Jadi narasi yang dia bangun itu harus tetap bahwa dia siap perang, dia gempur dan seterusnya, padahal di balik layar dia sebenarnya sedang berpikir keras juga bagaimana caranya supaya tetap ada exit. Oke. Statement yang terus disuarakan atau narasi-narasi yang terus disuarakan oleh Presiden Donald Trump khususnya ini adalah menjadi upaya atau strategi Amerika Serikat untuk bisa tetap keeping face begitu ya di tengah apa yang terjadi saat ini. Nah, kalau Anda melihat Mbak Dina dalam pengalaman konflik serupa, apakah gencatan senjata jangka pendek semacam ini cukup efektif atau tidak? Satu, Israel memang tidak punya rekor yang panjang ya untuk menahan diri gitu. Kepercayaan kepada Israel ini yang menurut saya betul-betul lemah saat ini, dan kalau saya tadi malam sebenarnya sebelum diumumkan ada Selat Hormuz dibuka, suasana di Lebanon saya baca masih tegang ya. Orang masih mengantisipasi jangan sampai ketika mereka pulang ternyata masih ada gangguan. Dan kalau dilihat dari kerusakan di depan kantor Unifil itu punya kantor langsung berseberangan dengan wilayah yang digempur sampai rata dengan tanah. Di situ menunjukkan betapa Israel itu punya satu determination, satu kegigihan bahwa pokoknya Israel itu harus bisa melucuti Hezbollah. Nah ini poin yang menurut saya sangat tricky ya, sangat sulit, karena Lebanon sendiri itu lemah tentaranya, dan Hezbollah lah yang selama ini menjadi atau mengambil alih lah posisi untuk menjaga wilayah kedaulatan Lebanon. Dan posisi politik Hezbollah di dalam Lebanon itu bukan kecil gitu loh. Kemarin malah saya sempat tanya pada orang yang pernah tinggal di Lebanon, seorang diplomat yang menceritakan bahwa di Lebanon Selatan itu jasa-jasa untuk sekolah, makan itu bisa gratis walaupun tidak mewah ya, tapi Hezbollah menyediakan untuk masyarakat memfasilitasi itu. Betul, yang rata-rata itu pekerjaannya pedagang atau petani begitu. Jadi bisa dibayangkan ada simbiosis mutualisme juga antara masyarakat di sana dengan pihak Hezbollah untuk saling menjaga begitu. Jadi memang harus ada titik temu, dan saya pernah sampaikan juga di media bahwa Hezbollah itu bukan nggak pernah duduk bersama dalam meja negosiasi. Mereka pernah negosiasi dengan Israel dan berhasil menyetujui sepakat wilayah Mediterania, Laut Mediterania itu dibagi dua penanganan gasnya, karena dia ada bisnis gas di sana ya, gas alam. Jadi sebenarnya bisa. Jadi menurut saya ini menyangkut cara memfasilitasi dan convincing, dan Iran di sini yang menarik adalah
mengambil peran di sana juga demi menjaga situasi di Lebanon. Oke, walaupun kita lihat Trump sudah mengumumkan adanya gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon, tapi kemudian ini tentu menjadi angin segar. Kemudian tadi Anda sebutkan juga Selat Hormuz sudah dibuka, kapal-kapal tanker sudah bisa melintas di sana. Kita harapkan juga kapal milik Indonesia, kapal Pertamina juga bisa melintasi sana. Tapi kemudian untuk putaran kedua, bagaimana Anda melihat peluang adanya kesepakatan jika Israel masih bersikeras tidak menarik pasukan untuk kembali menyerang Lebanon ketika memang Trump sudah mengatakan gencatan senjata 10 hari? Jaminannya ada pada Amerika Serikat, dialah yang harus memberikan semacam kompromi begitu ya kepada pihak Israel, memberikan assurance termasuk juga kepada konstituen Netanyahu yang sama dengan konstituen di Amerika Serikat, inginnya itu pakai cara militer aja supaya once and for all sekali itu udah beres gitu urusan persenjataan ini. Satu yang tidak dipahami oleh pihak Amerika Serikat, dan saya rasa pihak Pakistan atau siapapun yang menegosiasi saat ini membantu memfasilitasi, itu bisa menceritakan bahwa soal berkelindannya sosial ya, aspek sosial dalam masyarakat di tempat di mana mereka berada. Israel sebenarnya mungkin bisa merasakan itu, tapi bagaimana dia kemudian punya ruang menyuarakan ke masyarakat di dalam negeri Israel itu loh. Karena saya kira harus kembali pelibatan otoritas lokal juga di Israel untuk bisa duduk bersama, itu mungkin salah satu solusi supaya mereka sama-sama punya trust gitu ya, bisa menyaksikan bahwa dari pihak Netanyahu itu sudah berusaha, dan pihak Lebanon rata-rata orang ini kan overlap juga, mereka juga tahu lah situasi di lapangan itu seperti apa, dan bahwa peredaran senjata di Timur Tengah itu tidak kemudian bisa langsung di stop gitu ya, bahkan dengan ceasefire yang cuma 10 hari ini gitu. Jadi saya pelibatan otoritas lokal itu bisa jadi satu poin penguat ceasefire yang lebih panjang dan proses negosiasi sampai keluar hasilnya penyepakatan lah apa yang terjadi di perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Oke, saya mau ke Mas Irfan. Mas Irfan, memang sudah ada pengumuman gencatan senjata selama 10 hari begitu ya. Tapi bagaimana suasana kebatinan dari masyarakat Lebanon sendiri akan kekhawatiran akan pecahnya kembali konflik dalam waktu dekat, walaupun memang ceasefire ini selama 10 hari, termasuk juga soal bagaimana pemerintah setempat juga bisa menjamin warga mereka dalam hal keselamatan, keamanan, termasuk juga soal pasokan logistik di dalam negeri bagi warga mereka. Yang pertama, jadi ceasefire yang dibuat oleh Trump ini ialah sebenarnya adalah suatu usaha. Kalau yang mereka yang pro dengan Hizbullah, mereka mengatakan bahwa ceasefire ini adalah bentuk perang yang lain, adalah bentuk usaha yang lain untuk menghancurkan Hizbullah. Karena ceasefire ini adalah tanda bahwa pasukan Zionis itu tidak bisa mengalahkan pasukan Hizbullah yang sudah mereka lawan selama mungkin sudah dari awal eskalasi ini. Jadi ceasefire ini bisa dikatakan bahwa dia adalah bentuk lain untuk menghancurkan Hizbullah. Karena di tahun sebelumnya, jadi di tahun 2025 itu pejabat Lebanon sudah diancam oleh pasukan Zionis untuk melucuti senjata Hizbullah sampai akhir tahun 2025. Tapi sampai akhir tahun 2025, pejabat yang ada di Lebanon ini, militernya tidak bisa melucuti, tidak bisa mengambil senjata Hizbullah semuanya. Karena itulah yang menjadikan alasan kenapa Zionis masih menyerang terus sampai sekarang. Nah, kemudian setelah mereka menyerang terus sampai ini sekarang, ya mereka tetap nggak bisa juga menghancurkan Hizbullah. Karena itu mereka melakukan lagi yang namanya ceasefire untuk menuntut pejabat-pejabat di Lebanon, militer di Lebanon supaya bisa menghancurkan Hizbullah dari dalam. Jadi orang-orang yang di Lebanon melihat bahwa yang namanya ceasefire ini ya bukan seperti ceasefire yang kita tidak saling menembak atau tidak saling menyerang. Setelah adanya ceasefire ya
pasukan Zionis ya masih menyerang, bahkan malam ini mereka juga masih terus menyerang, tidak Oke, ada jadi stopnya. dengan kata lain Anda mau mengatakan sebenarnya gencatan senjata yang diumumkan oleh Trump ini adalah semacam hanya strategi atau kamuflase semata? Betul, seperti itu. Bagaimana Mbak Dina menyikapi ini? Saya ambil kasus misalnya di Filipina Selatan. Memang kita kembali ke governance ya, tata kelola pemerintahan di wilayah tertentu. Yang berkembang di Lebanon Selatan itu bukan hanya karena Lebanon sebagai pemerintahan itu sulit ya mengatur begitu banyak kelompok. Dia itu kan sektenya banyak ya, sektariannya kuat di sana ya, antar kelompok-kelompok etnis juga kelompok agama. Bukan hanya faktor itu, tapi tata kelola pemerintahannya di sana memang lemah. Itu sebelum ada kejadian Israel semakin gencar membombardir mereka sekalipun dan belum ada kasus Gaza sekalipun, tentara di Lebanon itu termasuk yang paling lemah di negara-negara Timur Tengah dibandingkan Mesir, dibandingkan Israel apalagi, dan juga Arab Saudi, negara-negara Arab. Jadi pada saat perang Arab pun antara Arab dengan Israel, dari pihak Lebanon itu berkontribusinya minim saja untuk tentara. Kemudian yang kedua dari segi anggaran, penggunaan anggaran negara dan juga pengelolaan anggaran negara untuk masyarakat di wilayah negaranya, terutama wilayah selatan. Tadi yang saya ceritakan wilayahnya itu relatif mungkin lebih tertinggal dibandingkan kota-kota besar lain di Lebanon. Jadi kita kembali juga ke poin bahwa mustahil sebenarnya kita membayangkan ada transisi yang bisa melucuti senjata dari pihak yang selama ini mendapatkan income itu dan bisa survive gitu ya, bahkan berkembang di wilayah Lebanon Selatan tanpa melakukan perubahan pada tata kelola di Lebanon. Kemarin kita juga udah dengar berita bahwa Lebanon akhirnya minta pinjam uang dari IMF gitu kan, 17 triliun karena untuk macam-macam hal pengelolaan di sana gitu. Dan dari pihak Lebanon sendiri juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka itu ingin mengambil alih memang apa yang menjadi pengaruh dari Hezbollah, tetapi juga harus ada confidence dari masyarakat. Pemerintah daerah di Lebanon pun juga harus percaya ya bahwa bisa dilakukan itu. Kalau di Filipina itu sampai hari ini, Filipina Selatan, kita bisa lihat ada dualisme otorita. Pemerintah Filipina dari pusat itu ya cuma sebatas sampai di kota besarnya aja, tapi di daerah, di hutan-hutan tetap berkuasa kelompok-kelompok yang sampai sekarang ada Abu Sayyaf dan lain-lain kan. Jadi kalau kita udah bicara soal tata kelola di wilayah yang konfliknya berkepanjangan dan pemerintahnya pun juga tidak mampu yang mengelola pendanaan dengan optimal, menurut saya memang trust dari masyarakat pada pemerintah itu satu PR tersendiri sih. Jadi kita nggak bisa campurkan juga antara proses negosiasi yang lagi jalan, yang menurut saya itu perlu diapresiasi, ada advancement, ada kemajuan. Karena dari pihak Israel sendiri selama ini belum pernah lagi duduk bareng dan mau nurut sedikit aja sama Amerika Serikat. Menurut saya ini udah satu tanda, mungkin karena saya juga praktisi diplomasi ya, jadi tanda sedikit pun itu menurut saya satu ruang untuk kemudian pihak yang memediasi untuk melanjutkan dengan membangun trust yang lebih. Memang nggak bisa cepat, tapi masyarakat itu menurut saya kalau diedukasi dan dilibatkan itu juga bisa ambil bagian dalam proses yang lebih positif. Oke. Sejauh ini kalau dari Mas Irfan sendiri, kalau masyarakat Lebanon sendiri seperti apa begitu ya, termasuk juga soal respon mereka, termasuk juga soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, soal kejelasan soal ini gencatan senjata dan segala macamnya, termasuk juga soal tadi saya katakan pasokan logistik, itu yang kemudian kita tanyakan bagaimana pemerintahan Lebanon sendiri. Jadi kalau untuk ini masyarakat sendiri di Lebanon dengan adanya ceasefire ini, ya kita harus melihat dari ini masyarakat yang mana dulu. Kan masyarakat Lebanon ini ada 18 sekte ya kan, nanti kita lihat ada dibagi-bagi lagi. Tapi kalau untuk mayoritas melihatnya misalnya untuk logistik untuk masyarakat yang misalnya dia hidup di daerah Lebanon yang lebih ke utara, yaitu semuanya alhamdulillah masih aman. Cuman kalau untuk yang teman-teman yang lebih ke selatan yang memang hidupnya mengandalkan ekonomi di bagian selatan ya,
tentu ini adalah sesuatu yang sangat sulit seperti itu. Jadi untuk apa harapannya mungkin teman-teman yang mereka masih pro dengan ini perang ini dengan pasukan-pasukan Hezbollah, ya mereka melihatnya bahwa dengan adanya ceasefire ini ya mereka nggak punya pilihan lain. Mereka cuma punya dua pilihan di apa konflik ini, yaitu apa? Yang pertama, mereka bisa mengusir pasukan Zionis seperti yang mereka lakukan di tahun 2006, atau mereka memang harus perang sampai titik darah penghabisan. Karena kalau mereka masyarakat yang pro dengan pasukan Hezbollah ini, yang mereka dengan saya juga ingin menyampaikan bahwa masyarakat yang pro dengan Hezbollah dia belum tentu Syiah. Saya mendapat cerita dari teman-teman saya yang dari ini Lebanon, mereka mengatakan bahwa dulu ketika mereka kecil ya mereka suka mengumpulkan donasi atau kayak gitu untuk mendukung teman-teman yang mereka melawan pasukan Zionis, dan mereka yang mendukung ini mereka tidak selalu mereka orang Syiah atau orang tidak, ada yang Kristen, ada yang orang ini, semua semuanya ada. Nah, jadi kalau untuk mereka yang memang pro dengan Hezbollah ya mereka tidak punya pilihan lain selain mengusir pasukan Zionis dari tanah Lebanon, atau mereka memang berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi tidak ada yang namanya negosiasi, kita bisa melakukan perdamaian atau ngobrol dengan pasukan Zionis seperti itu. Tapi kalau untuk logistik, semuanya ini di Lebanon masih secara umum masih aman. Terakhir saya ingin ke Mbak Dina. Mbak Dina, soal Lebanon dan juga Israel ini, upaya diplomasi semacam apa yang kemudian bisa dirintis dalam gencatan 10 hari ini, ataukah kemudian diplomasi ini akan tetap berjalan di tempat, termasuk juga soal Amerika Serikat dan juga Iran untuk negosiasi di babak kedua atau putaran kedua, tahap kedua yang deadline-nya akan terjadi pada pekan depan, dari kacamata Anda? Menurut saya dari pihak saya sendiri ya, kalau saya ada pribadi di sana dan saya membayangkan posisi saya mungkin serupa dengan negara yang saat ini sedang mengalami okupasi seperti Lebanon. Israel harus mundur. Israel nggak boleh punya wilayah baru di dalam Lebanon atas nama apapun lah. Atas nama dia kan bilang security zone ya, wilayah security atau buffer zone begitu. Itu harusnya nggak boleh ada. Jadi kalau poin itu tidak bisa dipatuhi oleh Israel, sayang sekali, dan Amerika Serikat juga nggak bisa mendesak Israel untuk mundur, maka ada satu masalah yang sangat serius dengan kredibilitas Amerika Serikat. Dan poin itu harus disampaikan kepada publik. Itu satu hal yang menurut saya esensial supaya orang tahu bahwa Amerika Serikat itu sebenarnya pro terhadap penjajahan atau tidak. Kalau ya, ada masalah besar negara-negara dunia terhadap Amerika Serikat. Itu harus clear. Menurut saya Iran pun harus berani menyampaikan hal itu. It's not about Hezbollah, bukan soal Hezbollahnya atau yang lain-lain, tapi bahwa itu bukan wilayahnya Israel. Kemudian poin yang kedua adalah negara-negara Teluk, saya kira saat ini kan juga sudah mulai dilibatkan ya untuk komunikasi, untuk punya taruhan juga lah dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung, baik itu Iran, Amerika ataupun Israel dengan Lebanon. Supaya gambarnya itu lebih utuh, komunikasi di antara pihak-pihak ini sebenarnya ya harus ada mediator yang di luar dari pemain di Timur Tengah. Menurut Anda siapa? Ada Rusia, ada China, dua negara besar yang selama ini punya kemampuan juga untuk memantau posisi global. Jadi bukan karena faktor lain dan lain ya, tapi karena PBB itu sekarang dilemahkan, dua negara itu Rusia, China, dan juga yang sudah menunjukkan sikap seperti Spanyol, kemudian Prancis, itu bisa dilibatkan dalam proses karena mereka sudah mulai membuka komunikasi dengan puluhan negara lain, bisa membaca apa sih sebenarnya yang menjadi jaminan untuk semua pihak yang merasa perlu dapat dukungan di dalam negeri. Politik luar negeri itu pada dasarnya perpanjangan tangan dari politik di dalam negeri. Jadi para politisi yang negosiasi ini juga perlu
assurance, perlu jaminan bahwa mereka tidak akan dipermalukan juga ketika mereka pulang dari meja perundingan di dalam negeri. Oke, jadi perlu ada pemain lagi tambahan untuk bisa menjadi mediator di meja perundingan selain pemain-pemain inti di negara-negara yang sudah terlibat saat ini. Terima kasih praktisi hubungan internasional Sinergi Policies Mbak Dina Prapto Raharja telah bergabung bersama kami, dan juga ada warga negara Indonesia di Lebanon Mas Irfan Afendi. Terima kasih Mbak Dina dan juga Mas Irfan. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai